recording. Tapi kira-kira gini deh, masuk sini kita akan cari 2024 minus 2, 1 ya. Nih mikroprosesor. Oke. Cek ini ya, cek nilai dulu ya. Cek nilai, grades. Oke. Ada 21 orang yang ikut. Coba kita lihat di sini. Oke. Tuh masih nilainya 1, 3. Masih ada 1. Belum pada ngerjain apa-apa. Ini masih 5. Ini ada yang nilainya 20 sama 4. Jadi nggak, yang paling gede 20 udah, Paul. Tolong dikerjain ujiannya. Saya sarannya gini deh. Kalau bisa ujian-ujian ini tolong dikerjain supaya Anda bisa fokus ke kuliah yang lain. Intinya itu aja. Oke, sekarang balik ke urusan mikroprosesor. Oke, targetnya hari ini saya pengen ngajarin programming langsung si Arduino. Oke, baik, atau loncat langsung lah. Cuman saya punya masalah nih. Tadi saya coba tes-tes. Kayaknya Arduino-nya, kalau saya pasangin Arduino, zoom-nya jadi konflik sama si Arduino-nya buat rekaman layarnya. Jadi saya punya masalah nih sebetulnya. Karena punya masalah, untuk tahap pertama ini saya akan coba bentuknya simulasi. Oke. Masuk ke sini aja. Oke, buat yang belajar ya. Tapi sih, ini saya lagi bawa Arduino sih sebenarnya. Kalau pengen ngeliat beneran, besok pagi ikut kuliah yang besok pagi aja deh. Kalau mau ngeliat beneran. Jadi kita bisa kuliah beneran tuh besok pagi. Nah, Arduino. Ya, Arduino. Oke. Di sini ada, ini dia, ada Tinkercad, terus ada ini dia Walkwi. Jadi ada Walkwi, Tinkercad, sama ada create-arduino.cc. Ini ada 3 web yang kita bisa simulasin si Arduino-nya. Oke, jadi dari sekarang sampai habis kuliahnya saya akan fokus ke Arduino. Kenapa saya kepaksa fokus ke Arduino? Karena dia itu mikroprosesor dan kecil. Jadi kita cukup enak buat ngelihat cara kerjanya dia, cara programmingnya dia seperti apa, kelihatan enak. Tidak rumit, pakai sistem operasi yang gede kayak Windows dan sebagainya, dia lebih sederhana gitu ya. Dengan cara itu kita juga bisa belajar gimana cara mainan mikroprosesor yang kecil-kecil. Harganya kalau mau beli, saya pakainya ESP8266 mini. Oke, bentuknya kayak gini lah kira-kira. Ini makhluknya kayak gini bentuknya. ESP8266 seperti ini, dan ini harganya sekitar 25 ribuan sih. Oke, harganya 25 ribuan nih makhluk ini. Oke, mahalnya sekitar 30 ribuan lah. Nah, cuman kalau kita beli biasanya bentuknya kayak, nah yang ini nih, nah kayak gini-gini nih bentuknya. Ini kayak gini ya. Jadi kita dapat ini sama dapat konektornya. Konektornya belum disolder. Jadi harus disolder. Ini kayaknya kayak banyak banget. Ini dia ngasih pilihan. Ada 3 pilihan jenis konek. Ini kelihatan nih, paling enak lihatnya di sini nih. Ada 3 jenis pilihan. Ada pilihan yang ada cowok sama ceweknya. Ini cowok, ini cewek. Ada yang cewek doang, ada yang cowok doang. Jadi nanti tergantung kita mau ngopreknya seperti apa. Ada cowok cewek, ada cewek doang, ada cowok doang. Saya biasanya nyolderin yang ini. Jadi nanti pakai kabel yang cowok masuk, yang cewek masuk. Jadi ini multi gender lah. Bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, bisa. Ini bisa dua-duanya gendernya, laki dan perempuan. Oke.
Kalau bahasanya orang-orang ini bisex. Kalau ini laki doang, ini perempuan doang gitu ya. Nah, nanti udah punya kayak ginian, harus beli kabel jumper Arduino. Harganya 10.000 perak kalau nggak salah. Ini kabel jumper kayak gini 10.000. Ada pilihannya, ada yang cowok, cewek, 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 cowok, cowok gitu. Jadi ada yang cowok cewek, cewek cewek, cowok cowok. Begitulah kira-kira. Nih. Jadi tergantung jumlah kabelnya, 10.000 dapat berapa puluh kabel gitu. Ini bisa dikletek sih, bisa dikletek satu-satu, bisa sekaligus banyak sekaligus juga bisa. Kabelnya warna-warni kayak gini, beres. Kemudian minimal banget kalau mau mainan kayak ginian, saya biasanya beli LED sama Arduino, LED sama resistor lah, 1 kilo ohm biasanya. Wah, ini udah dipasangnya kayak gini bentuknya ya. Terus LED sama resistor sama potensio. Bentuknya kayak gini. Ini harganya 1.000 perakan lah kira-kira. Terus kalau mau enak, saya akan beli lagi apa sih? Prototyping board. Yang warna putih itu apa sih namanya, lupa saya. Nah ini dia. Ini ya prototype board bener. Yang warna putih kayak gini nih. Jangan yang ini harus disolder, kalau ini tinggal colok aja. Jangan yang disolder, bisa bonyok lu. Jadi belinya yang kayak gini nih. Nggak mahal juga sih. Kayak gini mah nggak mahal. Oke, coba kita cek di Bukalapak. Tapi nggak mahal lah kira-kira. Udah gitu aja dulu ya, nggak mahal. Nah sekarang ya, coba karena kebuka prototype board. Harganya ini yang ini nih kayak gini tuh. Ini udah ada kayak gini segala macam 20.000 ya. Kalau yang kayak gini doang 4.000. Cukup yang mini kayak gini doang, nggak usah yang macam. Nah ini nanti kabelnya adalah vertikal nih kabelnya. Jadi yang vertikal ini saling nyambung satu sama lain, dia tidak nyambung ke yang horizontal. Jadi caranya kayak gitu nih, vertikal. Kenapa saya tahu kayak gini? Soalnya ini biasanya buat dicolokin IC. Jadi integrated circuit yang warnanya hitam biasanya colok kayak gini, nih kabelnya keluar dari sini semua. Itu ya. Jadi bentuknya ini pasti vertikal. Nah, breadboard. Ini dia breadboard. Ini 8.000 perak panjang sih. Kalau 4.000 perak ini. Kabel jumper 10.000 perak, dapat 20 cm. Ada berapa biji gitu ya. Ada 40 biji 20 cm. 10.000 perak. Jadi oke banget sih. Ini 9.000 perak dapat breadboard yang lumayan. Nah, kalau breadboardnya kayak gini nih biasanya di sini ada yang horizontal buat power biasanya. Kalau yang ini nggak ada nih, ini cuman vertikal doang. Ini nggak ada horizontalnya. Nah ini vertikal doang, nggak ada. Ya ini ada nih. Nah yang kayak gini ada nih. Bentar. Nah yang ini dia kasih warna. Yang ini jadi yang paling ujung sini ini nyambungnya horizontal, yang di sininya vertikal. Gitu ya. Ini horizontal, ini vertikal. Jadi kayak gitu caranya. Nanti kita tinggal colok-colokin aja mau kemananya. Nah, sekarang kita akan coba mainan. Untuk pertama kali, pakai apa sih namanya? Arduino. Kalau pertama kali pakai Arduino, saya biasanya sederhana banget. Kita ngeblink. Blink itu bikin lampu nyala mati. Oke, ini lampu nyala mati. Terus satu lagi, yang kedua adalah saya masukin data ini. Saya kasih potensio,
ke port analog ini, kemudian tegangan ini kita putar-putar supaya ini dapat sinyal, nanti kita ukur berapa volt. Oke. Cuman kita punya masalah kalau kita pakai simulasi karena kagak tahu nih sinyalnya nanti ditampilin kemana gitu, nggak tahu. Kalau pakai komputer mah gampang, ini colokin USB-nya ngirim data ke komputer, komputernya bisa baca sinyalnya berapa ya. Kalau di simulasi rada kacau tuh tadi gitu ya, tapi kira-kira kayak gini bentuknya. Nah, si Arduino kita liatin gambarnya dulu ya. Arduino Uno bentuknya kayak gini. Ini dia lebih enak, lebih gede. Ini pinnya ada digital signal. Ini ada 13 digital. Digital tuh artinya 0,5 volt, 0,5 volt datanya. Ada dia punya 6 yang analog. A0 sampai A5. Itu ada 6 biji analognya. Digitalnya ada 13. Jadi kita colokin di sini. Nah, ini ada beberapa lampu di sini, ada lampu TX, RX, ada lampu yang disambungkan ke pin 13 sih sebenarnya. Ini Arduino Uno. Yang menarik dari Arduino Uno, colokannya banyak banget. Ada 13 sensor digital, ada 6 sensor analog. Sekarang kita lihat yang ESP8266. Saya lebih favorit ke sini ya. Nah, ini digitalnya ada 8. D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8. Analognya cuma 1. Beda sama Arduino, dia punya analog banyak. Ini analognya cuma 1, digitalnya 8. Oke. Ini dia ada tegangan 3,3 volt, ada tegangan 5 volt, ada ground, ada di sini semuanya. Yang menarik dari makhluk ESP8266, dia ada Wi-Fi-nya. Ini ada Wi-Fi. Ini Wi-Fi nih. Ini antenanya nih. Yang ini antenanya, ini Wi-Fi-nya ada di sini. Si Arduino nggak punya Wi-Fi. Konsekuensinya di Arduino itu kita punya masalah kalau kita mau mainan IoT, kita punya masalah. Tapi kalau Arduino cuma dipakai buat robot gitu tanpa komunikasi internet segala macam, Arduino oke. Cuman kalau kita mau pakai buat IoT, kita punya masalah karena kita harus nambahin Wi-Fi ke Arduino. Wi-Fi itu di Arduino harganya sekitar 100 ribuan, lumayan. Kalau ini sudah ada Wi-Fi, jadi harganya cuma 25.000, udah ada Wi-Fi, udah ada prosesor, udah ada sensor segala macam. Memang tidak sebanyak Arduino. Tapi ya cukup lah, satu analog apa, oke lah. Kalau saya sih milih yang ini buat ngoprek. Ini ya beres, makanya harganya oke banget. Nah, sekarang kita akan coba bikin program. Ini saya tutup dulu ya, biar nggak berat komputernya. Habis. Oke, masuk lagi Wemos. Arduino. Oke. Ini kita program pertamanya adalah bikin blink. Program keduanya adalah analog serial read. Oke. Kita coba buka. Nih. Jadi blink itu cuman colokin apa sih namanya? LED ke pin 13, terus kita nyala-matiin LED ini. Periodik ya, terserah waktunya, 1 detik nyala, 1 detik mati, setengah detik nyala, setengah detik mati, terserah, tergantung programnya. Programnya sederhana banget, ini programnya cuma kayak gini aja. Program Arduino dibagi 2 sih sebenarnya, ada setup, ada loop. Di setup ini kita bisa ngatur pin berapa mau jadi apa, atau inisialisasi yang lain. Misalnya kita ngeset kecepatan serial berapa kbps, itu adanya di setup. Kemudian di bagian loop, kita bisa program yang benarnya ada di loop. Loop artinya muter, loop. Artinya programnya muter terus nggak berhenti-berhenti. Jadi Arduino adalah programnya
udah jalan muter terus, kagak berhenti-berhenti. Makanya dia bagus buat robot, buat apa. Karena dia jalan terus-terusan aja. Nah, di sini programnya sederhana banget. Yang setupnya cuma ngeset pin 13 output, terus digital write ke pin 13 high, kasih tegangan 5 volt, LED jadi nyala. Kemudian kita delay 1 detik, kemudian masuk lagi pin 13 low, LED-nya mati, delay 1 detik. Udah nyala, mati selamanya kalau dikasih listrik. Kenapa ini jadi menarik? Karena dengan cara ini kita bisa ngecek apakah si prosesornya jalan apa enggak, kira-kira kayak gitu. Program kita jalan enggak, kita berhasil enggak masukin program ke dalam situ, gitu ya. Tapi ini saya akan bentuknya simulasi dulu. Minggu depan kita akan coba. Ini percobaan banget. Minggu depan kita coba beneran sama Arduino-nya, cuman saya nggak yakin sih sebenarnya. Kalau sampai nge-hang zoom-nya, ya udah kita ulang lagi. Kacau. Terus ya. Oke, sekarang kita akan coba nyobain blink dan sebagainya ini. Cuman kita punya masalah tadi, saya coba masalahnya. Coba kita pakai Walkbee kalau buat nyala matiin masih oke. Ini ada beberapa apa sih namanya board ESP32, Arduino Uno. Yang paling gampang sih Uno. Oke, kita cari Uno yang kosongan lah. Ini Uno kosong. Ini Uno kosong. Oke. Wait, sorry salah. Sekarang kita contek dulu. Mana dia? Blink. Ini kita ambil aja. Klik kanan copy. Karena males, diambil aja, saya paste di sini beres. Selesai. Ini programnya, jadi pin 13 output segala macam. Sekarang kita bikin rangkaian di sini. Saya tambahin LED, masukin. Wait, jadi 2 biji. Gimana caranya ngilangin 1? Masukin ke sini. Oke. Ini LED-nya. Ini hati-hati LED-nya, kalau kebalik nggak nyala, tapi nggak meledak. Jadi LED oke, kalau kebalik nggak apa-apa. Cuman yang jadi masalah kalau sampai LED-nya nyala, LED itu cuman bisa antar dua kabelnya LED itu, kalau dia kondisinya nyala, tegangannya 0,7 volt. Yang masalah si Arduino ya pin-pin yang ini tegangannya 5 volt. Jadi bayangin di sini cuma 0,7, sini 5 volt. Nggak kelop sebetulnya antara pin ini sama LED itu nggak kelop. Yang satu 0,7, satu 5. Supaya bisa aman si LED-nya, kita harus tambahin resistor di sini. Wait, sorry salah. Ini resistornya 1 kilo ohm. Oke. Saya putar dulu gitu. Oke. Ini saya punya resistor 1 kilo ohm, saya punya LED. Oke. 1 kilo ohm fungsinya apa? Karena LED-nya cuma 0,7 volt, 4,5-nya akan ada di resistor. Artinya arusnya berapa? 4,5 dibagi 1000. Karena itu rumusnya V sama dengan I kali R. V tegangan, arus kali resistor. Oke. Jadi V-nya V-nya adalah 4,3 volt, arusnya resistornya 1 kilo ohm, jadi arusnya adalah 4,3 dibagi 1000. Artinya arusnya adalah 0,0043. Jadi arusnya 4 miliampere, kecil. Kalau resistornya 1 kilo ohm. Kalau resistornya 1 ohm, kita punya masalah. Ini bayangin ya. Ini saya harus ngajarin sedikit elektronika nih. Supaya Anda kalau punya Arduino Uno nggak meleduk alat itu. Jadi kenapa kita pakai 1 kilo ohm? Supaya arusnya cuma 4 miliampere. Kalau kita pakai resistornya 1 ohm, kita punya masalah. Karena ini ada tegangan 4,3 volt dibagi 1 ohm, berarti arusnya 4 ampere. 4 ampere ini arusnya gede banget kalau 4 ampere, ini kebakar. Jadi hati-hati, Arduino ini bisa kebakar kalau salah. Kalau salah perhitungan ini. Tapi kalau ini dibalik aja sih nggak apa-apa sih. Oke. Sekarang saya akan sambungin
Ini saya sambungin ke ground. Iyalah, klik, saya sambungin ke ground. Mana dia ground? Oke. Nih masuk ke ground nih. Iya, oke. Sekarang saya punya LED nih. LED-nya mau saya sambungin ke pin 13. Ini kan programnya pin 13. Ini kan pin 13 jadiin output. Jadi ini saya sambungin dulu ke sini. Terus yang ini saya sambungin ke pin 13. Udah jadi, selesai. Rangkaiannya kayak gitu doang sih. Nah, yang kadang-kadang orang nggak tahu bahwa sebenarnya pin 13 ini juga disambungin ke LED yang di motherboard ini. Di board ini nih ada tulisannya L, itu LED-nya nyambung ke pin 13. Jadi kalau ini dijalankan, dia akan ngeset pin 13 jadi output, udah gitu 13 di high, udah gitu 13-nya di low, dan seterusnya. Nah, kita coba jalanin nih, simulasi, jalanin. Nih, LED-nya nyala, 1 detik nyala, 1 detik mati. Ini perhatiin LED-nya nyala, ini juga nyala nih, 2 sekaligus nyala nih. Oke, nih kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang saya mau bikin kekacauan sedikit. Ini mati, stop dulu ya, stop simulasi. Atau kacaunya nggak kacau banget. Ini saya rubah nih waktunya 500. Ini waktunya 500. Jalanin lagi. Lightnya jadi lebih cepat. Oke, lebih cepat nih dia sekarang daripada yang tadi ya. Ini sama sih, pakai Arduino yang biasa juga sama aja, bentuknya kayak gini nanti. Oke. Cuman yang jadi masalah di Arduino yang biasanya urusannya kabel kagak nyambung lah, gitu-gitu dah, fisik banget. Kabel nggak nyambung, konektornya nyambung putus, wah rese banget dah. Jadi kalau kita udah mainan yang fisik, urusannya sambungan biasanya. Kalau ini ya sambungannya gampang, udah pasti bagusnya deh. Dah, sekarang kita bikin kacau dikit. Ini saya lepasin dulu. Oke. Ini saya lepasin lagi. Sorry. Mati. Oke. Bisa diputar nggak? Ini saya putar. Nih, sorry. Nggak bisa. Oke. Ini saya bikin kacau ya. Gimana caranya bisa bikin kacau? Jadi saya tuker kabelnya. Ini saya pindahin ke sini. Oke. Yang ini jadi kabelnya ditukar nih. Yang tadinya harusnya ke resistor diputar langsung ke sini. Apa efeknya? Efeknya LED-nya nggak nyala sih, tapi nggak jebol. Ini perhatiin, ini nyala kelap-kelip, LED-nya nggak nyala, gitu ya. Jadi Arduino-nya on, LED kelap-kelip, tapi LED-nya ini nggak nyala. Jadi kalau sampai kebalik, LED-nya nggak apa-apa, nggak nyala, karena LED-nya resistansinya tinggi terus sih sebenarnya. Karena kebalik jadi kacau deh. Gitu, intinya gitu doang sih. Beres ya. Jadi ini yang pertama kali kalau mainan Arduino kayak gini caranya. Nah, yang selanjutnya ini yang saya lagi bingung. Oke, ini saya buang dulu. Sekarang saya akan analog read ini. Potensio. Oke. Nah, ini pakai serial nih. Ini saya ambil di sini, klik kanan copy, masuk sini nih. Oke. Nah, ini masalahnya dia kabel serialnya 9600. Nah, serialnya akan keluar di sini nih. Harus sambungin ke komputer nih. Nah, saya punya masalah nih. Karena nggak bisa. Komputer nggak nyambung ke sini. Jadi saya nggak bisa nih ngasih lihat yang ini. Tapi kira-kira rangkaian kalau jalan, ini saya buang-buang dulu. Delete. Ini delete. Nah, jadi kalau untuk yang ini adalah dia berkomunikasi ke komputernya kita, kemudian dia baca analog A0, oke, masukin hasilnya ke sensor ini, terus dikirim ke komputer. Cuma gitu doang sih. Nah,
Tapi ini nggak bisa dijalinin nih. Saya akan coba tambahin potensio ada di bawah. Mana potensio? Ini dia potensiometer. Saya klik ke sana. Ini potensionya. Kok ada tanda tanya sih? Walah, gituan doang. Oke, ini potensio ada 3 konektor, ada ground, ada signal, ada VCC. Ya udah kita sambungin lah VCC, sambungin ke iyalah 5 volt. Dah, saya geser dulu dikit. Dah, oke, udah masuk ke 5 volt. Sekarang ground. Ini perhatiin ada putih-putih di sini. Tergantung groundnya mau disambungin kemana. Misalnya saya sambungin ke sini, sambungin sini. Dah, ground udah nyambung. Enak juga sih sebenarnya dia ngasih tahu harus nyambungin kemana. Sekarang sinyal harus nyambungin kemana nih? Ini A0 sampai A sekian. Saya masukin A0 soalnya programnya ke A0. Nih, di sini kita masukinnya ke A0 nih. Beres ya. Kalau dijalanin ya dia jalan sih sebenarnya, cuman nilainya kita bacanya di sini nih, serial print, masuknya ke komputer lewat serial. Coba saya jalanin. Oh alah, ada di bawah sini rupanya. Oh oke. Keren. Gue baru tahu. Nah kita akan geser ini 00 semua kan. Coba kalau kita geser ini kenapa? Bentar. Ini apa nih? Oh, wala. Oke, 360. Kalau saya geser lagi, coba lihat 868. Saya kayak geser lagi. Polnya tuh 1024 sih harusnya. Coba sini berapa dia? 1023. Udah dekat pol. Jadi titik ini udah pol banget. Kalau kita geser lagi sini berubah nilainya. Saya turunin lagi ke bawah. Tuh. Ini geser lagi berubah nilainya. Gitu. Beres ya? Jadi kira-kira sesederhana. Saya tadi nyari ini serialnya bakal keluar kemana. Ternyata keluarnya di bawah sini. Sialan dasar. Ini beres ya. Jadi ini cuman gitu doang. 2 ini yang intinya dari Arduino dan teman-temannya, 2 ini. Jadi yang satu sensor, tadi serialnya digitalnya buat keluarin sinyal ya. Sekarang digitalnya bisa buat masukin sinyal juga sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi kira-kira udah kebayang ya. Oke. Nah, ini karena waktunya udah kagok, saya akan review aja apa yang bisa kita obok-obok dari makhluk-makhluk ini. Kalau punya, kita bisa obok-obok apa aja. Saya akan ini tutup dulu. Saya lebih suka pakai ESP Wemos. Oke. Jadi saya akan masuk ke Wemos. Ini dia makhluknya. Saya biasanya pakai Wemos yang mini. Oke, supaya murah. Kalau Wemos benernya harganya sekitar 60 ribuan sih. Kalau Arduino sekarang harganya sekitar 100 ribuan. Jadi sakit belinya. Nah, Wemos ini punya kemampuan buat connect ke WiFi. Ini kalau kita mau connect ke WiFi, caranya kayak gini aja. Kita harus include library ESP8266 WiFi, di-include. Ini harus di-install dulu. ESP8266 WiFi-nya harus di-install. Kita bisa include, kemudian kita bisa connect ke WiFi apa, passwordnya apa. Ini buat connect, nanti kita connecting sampai dia connect. Jadi titik ini adalah looping sampai dia connect. Kalau connect kita bisa print IP address-nya berapa, selesai. Tapi ini loopnya nggak ngapa-ngapain, bengong aja. Jadi cara connect WiFi-nya di Wemos kira-kira kayak gini. Jadi nanti kalau mainan makhluk-makhluk ini cari contekan-contekan sih. Intinya kita nyontek-nyontek aja. Cuman tadi yang Walkwi nggak ada Wemos-nya ya. Walkwi ada Wemos kagak ya? Saya coba lihat. Ada Wemos-nya kagak sih?
Arduino Nano, AT Tiny, kagak ada Wemos. ESP. Ini contoh projectnya banyak banget, dan kita udah dikasih source code segala macam. Jadi kalau udah project ini ada source code-nya juga. Ini saya ambil sembarang ya. Saya lihat yang kecil aja lah, kira-kira kecil. Ini mini piano. Ini bikin piano kecil. Ini dicolokin ke tombol. Ini ada speakernya. Kemudian jalanin kayak gini. Ini coba kita run ya. Jadi kalau mau main-main cuman gini doang caranya sih. Ini balik, kita klik sembarangan projectnya. Ini udah. Nanti kalau benerannya ya kita harus narik kabel-kabel segala macam. Kalau ini kan kabelnya udah beres urusannya. Deh. Kita coba run. Ini coba pencet. Ini pencet. Gitu. Nah, ini programnya di bawah sini, di sebelah kiri ini. Oke. Yang atur nada apa segala macam di sebelah sini sih. Oke. Ini nadanya segala macam. Coba ada yang seru. Ini cuma segini doang sih. Note C, D, E, F, G, A, B, C. Oke. Nah, ini kita coba lihat aja ya, bisa macam-macamnya. Ini programnya cuma gini, biasanya selalu programnya adalah ada bagian setup. Terus ada ini yang atas ini konstanta. Ini pasti ada include library apa. Nah, ini harus di-install dulu. Pitch-nya dapat dari mana nggak tahu nih. Oke. Terus ini ada konstanta yang kita bisa pakai, kemudian di sini ada setupnya, kemudian ini program benernya. Dia monitoring tombol mana yang dipencet, kalau tombol itu dipencet keluarin ada yang mana, kira-kira kayak gitu. Oke, saya balik lagi. Ini ada servo. Ini servo tahu nggak ya? Ini saya kasih lihat dulu servo itu apa. Oke. Ini makhluknya. Ini servo seperti ini bentuknya. Jadi ini bisa digerak-gerakin, ini apa sih namanya? Tangannya, lengannya ini bisa digerak-gerakin, dikontrol sama Arduino, kira-kira kayak gitu. Servo kayak gini bentuknya. Kalau suruh nari-nari nih, oke. Ini pakai bukan Arduino Uno, ini pakai Arduino Nano. Programnya sebelah kiri. Kalau mau ngelihat aja sih jalanin aja langsung, jebret, nggak usah tahu cara. Nah, ini gerak-gerak kayak gini nih. Wah, kacau, ngekok. Cuman lumayan mahal, servonya nggak murah ini. Saya biasanya pakai servo ini kalau kita main radio control sih. Wih, ini jadi gerakannya ini banget ya. Jadi kita main RC, radio control, kita mainnya servo ini. Contoh yang paling sering dipakai sama orang-orang adalah bikin drone sendiri pakai Arduino, kira-kira kayak gitu sih. Oke. Ada, tinggal contek-contek aja sih mainannya. Nah, ini kita coba lihat lagi clock with RTC. Ini ada jam di sini. Kita bisa ngatur waktu, jam, menit, alarm. Oke. Nah, di clock kayak gini ini ada clocknya. RTC adalah real time clock. Oke. Nanti disambungin ke sini, nanti kita bisa main-main di sebelah sini. Coba saya jalanin aja sembarangan. Ini sekarang jam 8.22. Jamnya ngikutin jam kita ya. Kalau mau ngerubah ini bisa gitu. Oh, ya udah jamnya jadi ngikutin jam kita. Tapi ini sebenarnya dikontrol dari sini sih, RTC ini. Oke, ini dijual. Semuanya dijual, bisa dibeli sih sebenarnya. Oke. Sekarang kita akan udah jam segini ya. Kagok. Tapi yang saya penasaran nggak ada Wemos. Ya, coba Tinkercad apa create Arduino, jangan pakai Tinkercad aja.
Coba kita cobain ini ya. Ini bukan hanya Arduino, kalau di Tinkercad kita juga ada buat 3D design. Apa ini buat 3D design ya? Nah ini buat Arduino ada. Wah ini mah buat bikin. Kalau ini nggak ada Arduino-nya ya. Ini komponen elektronik aja kalau ini, tanpa Arduino sama sekali. Oke. Kita bisa jalanin dan ini bisa kita pencet-pencet sih. Uts, iyalah, lari kemana makhluknya? Ya hilang, ya hilang. Coba kita cek Arduino-nya ada di mana ya Arduino? Saya udah lupa, udah lama nggak mainan kayak gini. Oh ini dia, ini dia. Oke, nih. Nah, cuman dia programmingnya bukan pakai bahasa C yang kayak tadi sih. Coba, mana programmingnya dia? Mana programmingnya dia? Oh ini code, nih. Ini perhatiin programmingnya nggak pakai bahasa C. Ini yang dipakai bahasanya kayak bahasa Scratch. Oke. Cuman saya nggak terlalu ini bagus buat anak-anak SD. Cuman kalau buat mahasiswa ITTS ini jadi nggak bagus. Gue baru inget kalau Tinkercad buat anak-anak SD sih. Oke, beres ya. Jadi yang paling pol yang bisa kita pakai sebenarnya yang Walkway itu. Oh ini ada colokan yang ini juga ya. Oke. Coba kita jalanin Run Simulator. Oh. Coba kalau saya rubah ini efeknya apa? Potensio. Bisa digeser nggak ya? Oh, coba efeknya. Kok nggak ada efek di sini? Rese. Parah. Ya udah mabok ah. Tinkercad mabok saya, mendingan yang Walkway lebih masuk akal. Oke, jadi nanti tapi ini kita punya masalah dengan Walkway dan teman-temannya, kita punya masalah soalnya nggak ada ESP8266 sih. Jadi kita punya masalahnya itu. Coba ada nggak ya? Nggak ada sama sekali nih. ESP8266 nggak ada. Kita punya masalah. Oke. Ya udah. Minggu depan tolong ingetin saya kalau saya salah materi ya. Soalnya dari jam 8 sampai jam 9 saya lupa. Jadi berarti yang tadi pagi kasihan tuh anak-anaknya, harusnya anak-anak data science dikasihnya Arduino. Untung yang kelas ini ngingetin, salah materi Pak. Oke, jadi minggu depan kita akan uji nyali percobaan bisa nggak ngomong sama Arduino benerannya. Oke. Ini bisa diutak-atik, dikoprek-koprek semuanya, dilihat-lihat. Cuman saya akan ngoprek soal Arduino benerannya, dan saya akan coba nanti ngirim data dari Arduino, kira-kira kayak gitu. Oke, datanya akan dikirim ke server, kira-kira kayak gitu. Servernya ya virtual di komputer ini. Cuman mudah-mudahan bisa berhasil. Soalnya kalau dengan cara kayak gitu biasanya collapse ininya. Si Zoom-nya bisa putus sambungannya. Itu sih. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan. Cuman lupa satu lagi. Tolong kalau bisa ngasih tahu anak-anak yang kelas reguler, minggu depan hari Kamis itu saya diminta datang ke Badan Riset sama Inovasi Nasional, BRIN. Oke. Nah, yang minta itu ada bintang 2-nya, ada bintang 3-nya, kacau tuh di BRIN itu besok minggu depan hari Kamis. Jadi kepaksa saya datang karena yang di sana ada bintang-bintangnya. Konsekuensinya kelas regulernya jadi kena masalah. Jadi tolong kasih tahu teman-teman regulernya
kuliahnya ikut yang kelas ini, apa sih namanya, kelas yang malam gitu aja ya. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu minggu depan. Saya stop share dan exit quit gitu kira-kira. Oke, sama-sama.